bangunlah sholat, bersegeralah di dalam sholat. Untuk apa? Untuk mengingatku, lidzikri, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita harus ngingat Allah, jangan kita lalai di dalam sholat. Orang kalau dia sholat tapi nggak ngingat Allah dalam sholatnya, dia nggak berzikir, dia nggak khusyuk dalam sholat, dia cuman punya dari sholat gambaran doang, gambaran sholat. Jadi dia bukan sholat, dia cuman punya gambarannya sholat. Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud. Cuman dapat capeknya doang, tapi dia nggak dapat sholat yang sesungguhnya. Dia cuman menjatuhkan yang wajib, tapi kedekatannya dengan Allah nggak bertambah, keimanannya nggak bertambah, keyakinannya nggak bertambah. Ini orang yang sholat cuman punya gambarannya sholat, cuman surahnya doang. Sama kayak orang puasa. Itu Rasulullah dalam hadis menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang dari puasanya dia nggak dapat pahala, melainkan yang dia dapat dari puasa apa? Lapar sama haus. Begitu juga sholat. Dia nggak selesai sholat, dia nggak dapat dari sholatnya, melainkan pegel, capek, udah itu doang yang dia dapat dari sholatnya. Karena dalam sholat dia nggak menghadirkan Allah. Dalam sholat dia nggak khusyuk. Tapi Allah dalam Al-Quran memuji orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka di dalam salat mereka khusyuk, di dalam salat mereka bertambah keyakinan, bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu guru kita Al Habib Umar, beliau pernah menyebutkan, beliau bilang 2 rakaat kalau hati kamu hadir, engkau khusyuk di dalam 2 rakaat tersebut, sungguh ini 2 rakaat lebih afdol daripada kamu memimpikan antara bumi dengan arsy. Mimpi naik ke langit kedua, mimpi ini, mimpi itu, mimpi umroh berkali-kali, mimpi melakukan ibadah ini dan itu, mimpi berziarah ke makam orang soleh, mimpi apapun, mimpi-mimpi yang baik. Nah ini 2 rakaat dengan hati yang hadir lebih afdol dari itu semua. Artinya orang kalau sholat hendaknya dia hadirkan hatinya. Dan dengan hal tersebut dia akan mencicipi manisnya sholat. Kalau orang dalam sholat dia nggak mencicipi manisnya sholat, terus dia nggak berusaha, dia nggak akan merasakan manisnya sholat, nggak akan merasakan indahnya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan pertama-tama dia paksain khusyuk, dia paksain untuk hadirkan hatinya. Mungkin pertama dia bisa khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua itu akalnya udah sudah mikirnya udah muter-muter sama iblis ke sini dan ke sana. Yang barangnya hilang di dalam sholat, kata iblis, oh barangnya ketemu. Syaitan itu kayak gitu. Ada satu orang, dia datang ke seorang ulama, dia bilang saya kehilangan sesuatu yang berharga, saya lupa naro. Katanya kamu mau ingat, kamu sholat 2 rakaat. Kalau kamu sholat, nanti syaitan pasti datang, diingetin sama syaitan. Akhirnya dia sholat benar, diingetin sama syaitan. Akhirnya dia datang ke gurunya. Jazakallah khair, makasih banyak, saya baru sholat 2 rakaat, diingetin sama syaitan. Langsung gurunya nanya, terus kamu selesain sholatnya atau enggak? Atau enggak? Gitu, jadi orang biasanya kalau dia sholat pasti ada aja pikirannya. Dan subhanallah, ada pikiran hal-hal yang kepikirannya dapat ilhamnya kalau dia lagi sholat. Kalau nggak sholat nggak ada, nggak sholat ya udah biasa-biasa aja. Tapi ketika sholat, wah seakan-akan masuk ke dalam samudera hayalan. Dia lupa alam semesta, udah dia mikir ini, mikir itu, bangun gedung, bangun negara sendiri, jadi pemimpin suatu negara, jadi presiden. Dalam apa? Dalam sholatnya dia mikir ini dan itu, semuanya hayalan. Dan dengan ini syaitan senang. Karena apa? Tujuannya berhasil. Orang ini dia sholat cuman capek doang. Capek pikiran, mikir ini, mikir itu. Sholatnya dia enggak khusyuk. Apalagi kalau membuatnya lupa baca Fatihah. Lupa tasyahud. Melupakan yang wajib di dalam sholat. Kalau misalkan dia lupa yang sunnah atau dia baca tapi tanpa hadir, sholatnya masih sah. Tapi kalau misalkan dia lupa baca Fatihah, itu sholatnya nggak sah. Dan banyak orang yang nggak paham masalah ini. Banyak orang awam yang ngira, oh kita kalau sholat sama imam, kita nggak selesai baca Fatihah, ya udah, berarti sholat kita, Fatihahnya kita baca setengah ditanggung sama imam. Nggak
Nggak ditanggung imam, ini cuman di satu gambaran doang. Kapan? Kalau seseorang dia masbuk, dia terlambat, dia datang imam dalam keadaan ruku, dia datang Allahu Akbar, dia sholat, dia dapat ruku bersama imam. Nah ini baru Fatihahnya dia, rokaat ini ditanggung sama imam. Terus kalau rokaat berikutnya dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, terus dia nggak selesain Fatihahnya. Nah berarti ini nggak dihitung rokaat. Dihitung rokaat orang nggak baca Fatihah atau cuman sempet dapat baca sedikit, setengah atau sekian dari Fatihah, cuman di satu gambaran. Kalau dia masbuk, kalau dia terlambat, selain itu wajib dia baca surat Al-Fatihah. Itu pernah kita punya teman lagi dakwah, pergi dakwah di Yaman sana, kita juga ada tertib setiap minggu tuh hari Kamis gitu dakwah, nanti kelas sekian pergi dakwah. Suatu hari kita dakwah. Ketika dakwah ada satu teman kita, dia igomah, dia azan, dia igomah di masjid yang kita dakwahin itu. Kita datang ke suatu kampung di masjid tertentu, dia azan, dia qomat. Setelah dia azan qomat, dia sholat maghrib. Subhanallah, dia lupa baca Fatihah. Dan dia yang igomah, yang azan. Akhirnya dia nambah satu rakaat. Karena dia tolib ilim, faham kalau orang lupa baca Fatihah dalam sholatnya harus nambah satu rakaat. Akhirnya dia ingat, oh saya tadi satu rakaat kesekian gak baca Fatihah. Akhirnya dia berdiri, nambah satu rakaat, dia nambah satu rakaat. Dan dia sholatnya di belakang imam. Akhirnya orang awam bingung, ini orang kok sholatnya 4 rakaat, sholat maghrib. Dan dia yang azan, yang qomat, kok dia sholatnya 4 rakaat. Akhirnya habis sholat rame deh tuh, orang ngumpul. Ente sholatnya nggak bener, masa sholat maghrib 4 rakaat, orang sholat maghrib 3 rakaat, ente bawa mazhab apaan ini? Wah ente syirik bid'ah. Dia bilang bukan gitu, ana ini tadi lupa, ana lupa baca Fatihah. Kata orang ya udah kalau lupa kan imam yang tanggung. Akhirnya dijelasin, dia bilang enggak begitu, dijelasin sampai akhir. Asyahid itu dia, banyak orang yang nggak paham masalah ini. Makanya kita kalau lihat terkadang kalau datang ke pondok-pondok, orang-orang yang paham setelah sholat nanti ada yang di tengah-tengah atau di soft pertama dia nambah 1 rakaat. Oh berarti apa? Lupa baca Fatihah. Tapi kalau orang awam jarang. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dia bilang Fatihah yang nanggung imam. Memang di beberapa madhab bahwasanya Fatihah itu kalau misalkan seseorang mendengar bacaan imam, bacaan Fatihah imam, dia nggak perlu membaca Fatihah. Itu tapi di beberapa madhab. Tapi alal mu'tamad madhab al-imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab kita itu hendaknya orang wajib setiap orang di dalam rokaatnya baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, rokaatnya nggak sah. Kalau dia rokaatnya nggak sah, ya sholatnya nggak sah. Kecuali di satu gambaran tadi kalau seseorang dia masbuk.